Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Indonesia akan mempresentasikan tugas kelompok 4 kami, yaitu yang beranggotakan yang pertama ada Fajrina Ayun, lalu ada saya sendiri, Reval Fahmi Aziz, lalu ada Safa Farah Nur Aini, lalu ada Martinus Rafael, dan juga ada Hartianti Hasna Putri. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan pengembangan sistem informasi sebagai pendukung keputusan terhadap penilaian kinerja karyawan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Putri. Baik, di sini merupakan abstrak dari penelitian ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penilaian kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penilaian kinerja karyawan dengan dibuktikannya dengan peningkatan efisiensi dalam pengumpulan data, peningkatan analisis kinerja yang lebih mendalam, dan peningkatan transparansi dan objektivitas dalam proses penilaian. Mungkin bisa dilanjut oleh Kak Fajrina. Selanjutnya ada pendahuluan. Berdasarkan penelitian ini, penilaian kinerja karyawan merupakan proses yang penting dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Gunanya untuk menilai kinerja karyawan secara objektif dan menyeluruh. Nah, proses penilaian kerja ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas karyawan, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, mengidentifikasi karyawan berkinerja tinggi dan rendah, dan menentukan kebutuhan pengembangan karyawannya. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan objek data yang diteliti dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif untuk proses penelitian dan metode waterfall untuk pengembangan perangkat lunak. Metode kualitatif sendiri merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam dan interpretasi fenomena dengan memanfaatkan data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, metode waterfall merupakan cara pengembangan perangkat lunak yang linear, mengikuti langkah-langkah seperti analisis, desain, implementasi, uji, dan pemeliharaan secara berurutan. Setiap fase harus diselesaikan sebelum beralih ke fase berikutnya. Prosedur penelitian ini akan mencakup tahapan perancangan sistem, pengembangan prototipe, dan pengujian dalam skala kecil. Populasi yang relevan dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan yang terlibat dalam proses penilaian kinerja. Dan sampel yang diambil dapat mewakili dari berbagai divisi dalam perusahaan. Selanjutnya, untuk hasil dan penjelasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penilaian kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya yang pertama, yaitu pengumpulan data efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem informasi ini telah mampu mengumpulkan data kinerja karyawan secara lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan. Hal ini memungkinkan penelitian dengan memiliki proses lebih cepat dan efisien yang
kinerja yang lebih mendalam. Dengan adanya sistem informasi ini, pihak manajemen dapat melakukan analisis kinerja karyawan secara lebih mendalam dan komprehensif. Data yang terkumpul dapat diolah menjadi sebuah informasi yang berguna untuk mengevaluasi dan pencapaian target, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta merumuskan rencana pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga adalah adanya peningkatan transparansi dan akuntabelitas. Penggunaan sistem informasi ini juga dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja. Kriteria penilaian yang telah ditentukan dapat diterapkan secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Oke, selanjutnya masih terkait hasil dan pembahasan. Meskipun hasil penelitian menunjukkan dampak positif dari pengembangan sistem informasi ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberhasilan pengembangannya, yaitu memastikan sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Lalu yang kedua, perbaikan dan penyesuaian didasarkan atas saran atau masukan dari pengguna. Lalu yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk pengguna agar dapat memanfaatkan sistem dengan maksimal. Lalu yang keempat, yaitu melakukan integrasi dengan sistem lain. Karena itu, pengembangan sistem informasi ini sebagai pendukung keputusan terhadap kinerja karyawan telah membawa dampak yang positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penilaian kinerja di perusahaan. Diharapkan sistem informasi ini dapat terus memberikan kontribusi yang positif dalam pengelolaan kinerja karyawan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi dalam era bisnis modern yang mengandalkan teknologi informasi, sistem informasi kinerja karyawan menjadi krusial untuk mendukung keputusan strategis berbasis data. Lalu penelitian ini menggunakan pendekatan waterfall dan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan sistem informasi dapat efektif mengumpulkan data kinerja karyawan, meningkatkan analisis, serta memperbaiki keadilan dan transparansi dalam penilaian. Walaupun perlu memperhatikan faktor penggunaan dan integrasi dengan sistem lain. Baik, itu untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.